Hai Movie Center, selamat datang di channel Valentia Movie. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya ya. Karena di channel ini kita akan bahas alur cerita berbagai film. Agar nggak lama menunggu, yuk kita langsung bahas aja ke filmnya. Film kali ini berjudul The Witches yang baru tayang tahun ini. Film bertema penyihir yang membenci anak-anak. Dengan berlatar belakang tahun 1968, dikisahkan seorang anak bernama Charlie yang baru kehilangan orang tuanya karena sebuah kecelakaan di hari Natal. Dan hal itu membuat dia harus tinggal bersama nenek di sebuah desa bernama Demopolis. Nenek berusaha menghibur Charlie yang masih murung atas kehilangan orang tuanya. Memutar musik, bahkan menari di depan Charlie. Namun, Charlie justru menatap sinis melihat tarian neneknya itu. Kita pahamlah perasaan Charlie. Coba bayangkan deh nenek kalian nari seperti itu. Saya yakin kalian juga akan mengeluarkan tatapan yang sama. Singkat cerita, nenek memberi Charlie seekor tikus dan diberi nama Daisy. Sejak saat itu, Charlie sudah mulai ceria lagi. Dan bahkan sekarang dia ikut menari aneh bersama nenek. Padahal kemarin tatapannya sinis dengan tarian tersebut. Ketika asik menari, mereka tidak sadar ada penyihir yang melihat mereka dari luar jendela. Seketika itu, nenek langsung batuk-batuk. Sepertinya nenek bisa merasakan kehadiran penyihir. Mungkin karena nenek adalah seorang tabib di desanya. Esok harinya, nenek mendatangi sebuah toko untuk membeli sayuran. Di sana Charlie juga ingin membeli paku guna membuat kandang untuk Daisy. Dan nenek menyuruh mencari paku anti karat agar kalau terluka cucunya tidak terinfeksi. Akan tetapi, ketika Charlie sedang mencari paku yang dia cari, dia justru bertemu dengan wanita aneh. Di tangannya terdapat seekor ular. Namun saat neneknya memanggil Charlie, wanita itu tiba-tiba menghilang. Membuat Charlie ketakutan dan segera mengajak nenek untuk pulang. Malam harinya, Charlie menceritakan kejadian aneh di toko tadi siang kepada neneknya. Seorang wanita yang menawarkannya permen dengan tampang aneh dan seekor ular di tangannya. Nenek langsung bertanya, apakah wanita itu memakai sarung tangan panjang, penutup kepala, dan kalau berbicara suaranya seperti engsel rusak? Charlie pun mengiyakannya. Dan nenek langsung memberitahu kalau wanita tersebut adalah penyihir. Namun Charlie mengira neneknya sedang melucu. Seketika itu neneknya marah dan menceritakan kisahnya waktu kecil. Tentang sahabatnya yang menjadi seekor ayam karena menerima permen dari penyihir. Tiba-tiba nenek menghentikan ceritanya dan menyadari kalau Charlie sedang diincar oleh penyihir. Dia segera berlari ke kamar dan menyuruh Charlie untuk berkemas. Mereka akan menginap esok hari ke sebuah hotel mewah tempat sepupunya bekerja. Karena dia yakin penyihir tidak akan menyentuh anak-anak kaya, yang mereka incar hanyalah anak-anak miskin. Esok harinya mereka pun berangkat. Nenek memberitahu kalau para penyihir berada di semua kota. Mereka juga sering mengadakan pertemuan antar penyihir dan dipimpin oleh penyihir agung. Hingga akhirnya mereka sampai di hotel mewah yang dituju.
disambut oleh manajer hotel yang memberikan kunci kamar. Setelah itu terlihat sekelompok wanita yang baru saja masuk ke dalam hotel tersebut. Mereka adalah member International Society. Ya kalau di kita kayak Komnas Perlindungan Anak gitu. Mereka disambut oleh sang manajer bak tamu kehormatan. Malam harinya, nenek memberitahu bahwa fisik seorang penyihir, kepalanya botak, bercakar dan tidak mempunyai jari kaki, dan membenci anak-anak. Bagi mereka, anak itu bak kotoran hewan-hewan yang menjijikan, dan mereka membenci bau dari anak-anak. Esok harinya, Charlie pergi mencari tempat bermain dengan tikusnya. Yang tentu, di hotel mewah, hewan tersebut dilarang. Dia menemukan sebuah aula dan di pintu bertemu seorang anak sebayanya bernama Bruno. Mereka bercakap-cakap dan Bruno memberitahu kalau dia ke situ karena seorang wanita memberitahunya akan memberikan beberapa coklat dan meminta dia datang ke sana pukul 12 siang. Hingga ibunya datang dan membawanya. Charlie masuk ke dalam aula, dan ketika di dalam ternyata para perempuan dari International Society bersama manajer hotel masuk ke sana. Mereka akan memakai aula tersebut untuk perkumpulan. Terlihat pemimpin dari mereka bergelagat aneh, seperti mencium sesuatu. Lalu pintu pun segera ditutup dan diberi penghalang. Di dalam mereka melepaskan semua aksesoris yang mereka pakai. Charlie menyadari mereka adalah penyihir. Yang memimpin mereka adalah sang penyihir agung. Sang penyihir agung memerintahkan anak buahnya untuk menghapus semua anak-anak dengan cara membuka toko permen dan menjual permen yang dicampurkan dengan ramuan untuk merubah anak-anak menjadi tikus. Formula number 86 delayed action mouse maker. Landra. Ternyata yang akan Bruno tadi temui adalah penyihir agung. Dan Bruno telah memakan coklat darinya. Dan tepat pukul 12 ramuan akan bereaksi. Dia disuruh datang agar para penyihir lain melihat reaksi dari ramuan penyihir agung. Tak lama Bruno pun datang dan mereka langsung memakai lagi aksesoris mereka. Bruno meminta coklat yang dijanjikan, namun malah berubah menjadi tikus. Dia dikejar untuk diinjak. Seketika Daisy tikus Charlie berbicara dan memberitahu akan menyelamatkan Bruno. Bruno pun dibawa ke dalam lubang persembunyian mereka. Penyihir agung pun menuju lubang udara itu dan berhasil menangkap Charlie. Dia diberi ramuan tersebut yang diteteskan ke telinganya, sehingga kini Charlie juga jadi seekor tikus. Untung gak jadi tikus berdasi. Charlie pun lari kembali ke lubang udara. Penyihir pun memanjangkan tangannya untuk menangkap mereka. Beruntung dia tertolong oleh kipas besi di dalam sana. Mereka segera menemui nenek Charlie untuk mengembalikan mereka ke wujud semula. Di situ Charlie menceritakan semuanya kepada neneknya, bahwa dia disihir menjadi tikus oleh penyihir agung. Nenek memberitahu mungkin dengan mencuri ramuan tersebut, nenek bisa mengembalikan mereka dan membuat rencana untuk mencuri ramuan itu. Ternyata kamar penyihir agung diketahui berada di bawah kamar mereka. Lantas neneknya pun menurunkan kaos kaki rajut dengan memasukkan Charlie ke dalam kaos kakinya dan menurunkan Charlie untuk mencuri ramuan itu. Dia pun beraksi, lalu mendapatkan ramuan tersebut. Setelah mendapatkan ramuannya, neneknya mencoba untuk mencampurkan ramuan dengan obat-obatan milik neneknya. Tapi nyatanya tak membuahkan hasil.
Dan mereka memutuskan menggunakan ramuan yang mereka curi untuk membuat para penyihir itu ikut menjadi tikus. Singkat cerita, mereka memasukkan ramuan itu ke dalam makanan para penyihir. Dan mereka makan makanan itu, kecuali penyihir agung, yang teralihkan karena memergoki nenek dari Charlie. Para penyihir di ruangan itu pun satu persatu berubah menjadi tikus, membuat orang-orang panik. Kemudian nenek dan anak-anak pergi ke kamar penyihir agung untuk mengambil semua ramuan di ruangan tersebut. Namun, mereka dipergoki oleh penyihir agung. Dengan bantuan perangkap tikus, Charlie melompat memasukkan salah satu ramuan ke dalam mulut penyihir itu, hingga membuatnya menjadi tikus dan dimasukkan ke dalam botol. Nenek melepas kucing peliharaan sang penyihir agung. Kini nasibnya berakhir dalam perut kucingnya sendiri. Setelah itu mereka pun menemukan kunci sebuah koper di mana di dalam terdapat banyak uang dan buku berisikan alamat penyihir di seluruh dunia. Bruno sempat dipertemukan dengan orang tuanya yang malah jijik dengan tikus, hingga mereka memutuskan untuk hidup bersama. Dengan ramuan, setumpuk uang, dan alamat-alamat tersebut, mereka berencana akan menjadikan seluruh penyihir di dunia menjadi tikus. Dan film pun berakhir dengan tarian ala nenek. Ya, terima kasih Movies Hunter telah menonton ulasan dari film ini. Semoga kalian semua terhibur dengan alur ceritanya. See you next video. Bye bye.